Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Tema pada kesempatan hari ini, saya memberi tema dengan judul Belajar rendah hati dari si kusta dan belajar mengasihi dari Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari ini sungguh menarik bagi kita sebagai pengikut Kristus. Pembelajaran secara tidak langsung dapat kita petik, dapat kita gali dari bacaan Injil pada hari ini, yakni yang pertama rendah hati dan yang kedua saling mengasihi. Kita seringkali atau mungkin kadang-kadang di dalam kehidupan kita tidak mau rendah hati, malah kita sombong, iri hati, dengki, serta kadang-kala tidak mau menerima diri kita apa adanya, dan bahkan sampai pada puncaknya mungkin kita bisa menyalahkan Yesus sebagai iman kita. Hal ini karena kekurangan yang kita miliki, sehingga dapat membuat atau menimbulkan ego yang ada di dalam diri kita meningkat dan dapat menyalahkan siapa saja. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, hal yang paling utama yang harus kita perbuat adalah menghidupi 3 hal pokok, yakni iman, harapan, dan kasih, sehingga kita mampu menjadi si kusta yang tahir karena memiliki iman, karena memiliki kerendahan hati, dan memiliki pengharapan yang senantiasa tumbuh dan hidup di dalam dirinya secara terus-menerus. Dan itu dapat kita lihat dalam bacaan Injil tadi, di mana si kusta menjadi tahir berkat pengharapannya, memiliki iman yang besar. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi Tuhan, rendah hati sejatinya merupakan cara sederhana yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Tujuannya sederhana, kita memperoleh kebahagiaan di dalam hidup kita, yakni bersatu, baik itu dengan alam, dengan sesama, maupun dengan Tuhan. Sehingga betapa pentingnya kita menjadi orang yang rendah hati. Ketika kita sudah menjalani hal ini, tentu kita dapat memperoleh rahmat, memperoleh berkat yang senantiasa terus menerus di dalam hidup kita ada dan tumbuh. Karena hidup kita sesuai dengan roh di mana roh yang menuntun,
mana roh yang membuat kita bahagia, kita rendah hati, menjadi salah satu kunci, salah satu rahasia yang menawarkan manusia selalu dapat bersatu dengan Allah lebih jauh dan lebih mendalam. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan dalam hal ini menjadi pokok inti, menjadi guru yang sejati. Tuhan harus menjadi ikon, menjadi contoh, menjadi model dalam hidup kita. Kita harus belajar dari Tuhan, karena Tuhan melalui kasih-Nya, Ia mau mentahirkan si kusta. Aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus dengan senang hati menjawab permintaan si kusta dan sembuhlah si kusta. Jawaban Yesus ini merupakan suatu kasih yang luar biasa, yang sangat penting, yang senantiasa hidup dan menyelamatkan. Jadi hukum kasih menjadi paling mendasar, menjadi fundamental untuk kita semua manusia yang senantiasa hidup dalam perkembangan waktu. Hingga saat ini kita dalam kehidupan yang sudah semakin dewasa, semakin modern, semakin canggih. Nah, saat ini pula kita diajak menjadi diri kita sebagai model, sebagai contoh untuk menjalankan hukum kasih yang berasal dari Allah dan cara hidup Yesus yang telah kita ketahui, di mana itu menjadi pelajaran penting. Ia menjadikan diri sejarah salibnya untuk manusia kenang hingga saat ini, dan keselamatan yang senantiasa kita percaya dapat kita peroleh karena rahmat dari Tuhan yang senantiasa hidup dalam kehidupan kita. Maka melalui kita, mari kita menumbuhkan semangat kasih ini, sehingga kita memberikan kasih Yesus kepada sesama kita, dan sesama kita bisa merasakan kasih Tuhan, sebagaimana kita bisa hidup dalam Tritunggal Maha Kudus, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga apa yang senantiasa kita pikirkan, jalankan sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan dan tunjukkan, sehingga kita dapat belajar rendah hati dari si kusta, kita dapat tahir dari dosa-dosa kita karena kita taat, kita patuh, dan kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, ajaran Allah kita yang kita imani, maka kita pun akan selamat. Semoga demikian.